Pernahkah teman-teman berpikir bagaimana cara bumi untuk bertahan sedangkan hutan yang makin gundul, hewan yang hampir punah, dan air yang makin tercemar? Sedangkan bumi butuh cara untuk bertahan. Nah, ada salah satu cara, yaitu konservasi lingkungan. Tapi, apa sih itu konservasi lingkungan? Dan ada berapa jenis konservasi lingkungan yang dilakukan oleh manusia agar bumi bisa bertahan? Yuk, simak video saya kali ini. Konservasi berasal dari kata conserve yang berarti melindungi atau melestarikan. Dalam konteks lingkungan, konservasi adalah upaya menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam agar tetap berkelanjutan, yang artinya bisa digunakan secara tanpa menghabiskan untuk generasi yang mendatang. Konservasi tidak hanya soal melindungi hutan saja, tapi juga mencakup tanah, air, udara, dan makhluk hidup yang di dalamnya. Intinya, konservasi adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan berkelanjutan alam. Berikut ada 3 jenis utama konservasi dalam pengelolaan lingkungan. Yang pertama ada konservasi in situ atau di tempat asli, yang artinya pelestarian dilakukan di habitat aslinya. Tujuannya agar ekosistem tetap alami dan spesies tetap hidup di lingkungan yang sesuai dengan kehidupan biologisnya. Ada beberapa contoh lain. Yang pertama ada Taman Nasional Ujung Kulon untuk melindungi badak Jawa. Yang kedua, Cagar Alam Gunung Leuser di Sumatera yang menjadi rumah bagian orang utan. Yang terakhir, ada Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara untuk melestarikan terumbu karang dan ikan hias. Dari situ kita bisa mempelajari bahwa konservasi in situ menjaga alam secara langsung atau melindungi di tempat asalnya tanpa memindahkan. Yang kedua, ada konservasi ex situ atau di luar habitat asli. Kadang ada hewan atau tumbuhan yang populasinya sangat sedikit atau habitatnya yang rusak, maka dilakukan pelestarian di luar tempat aslinya, tapi tetap meniru kondisi lingkungan alaminya. Contoh, kebun binatang Ragunan dan Taman Safari Indonesia untuk hewan langka. Yang kedua, ada Kebun Raya Bogor untuk pelestarian tumbuhan langka. Yang terakhir, ada bank benih dan kultur jaringan untuk menjaga keanekaragaman tanaman. Yang bermaknakan konservasi ex situ itu beribaratkan menyelamatkan untuk sementara agar spesies tidak punah dan bisa dikembalikan ke alam suatu hari nanti. Yang terakhir ada konservasi buatan atau semi natural. Jenis ini menggabungkan unsur manusia dan alam, biasanya dilakukan dengan membuat area buatan atau program restorasi untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Contohnya, program rehabilitas mangrove di pesisir pantai, pembuatan danau buatan untuk menjaga cadangan air, atau penangkaran penyu dan restorasi terumbu karang di pantai. Dari konservasi ini kita bisa belajar bahwa menekankan perbaikan aktif oleh manusia agar lingkungan bisa kembali seimbang. Tanpa konservasi, keanekaragaman hayati bisa punah, sumber daya alam cepat habis, keseimbangan ekosistem dapat terganggu, dan kualitas hidup manusia dapat menurun. Sedangkan dengan konservasi, alam dapat terjaga, bencana dapat berkurang, hewan dan tumbuhan langka bisa berkembang biak, dan ekosistem tetap mendukung kehidupan manusia. Konservasi bukan hanya sekedar tugas pemerintah atau ilmuwan, tapi tugas bagi kita semua. Kita bisa memulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, serta menggunakan produk ramah lingkungan. Itu sudah bagian dari konservasi. Ingat, bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi warisan untuk generasi selanjutnya. Jadi mulailah dari hal-hal kecil untuk menjaga bumi kita mulai dari sekarang. Bye!